wabarakatuh. Oke anak-anak, ini jam terakhir. Ibu tahu perasaannya bagaimana jam terakhir? Gimana? Lumayan lelah gitu ya. Bukan hanya lelah pikiran, lelah hati ya, tapi lelah tenaga juga karena ini jam-jam rawan. Oke, tapi tanpa mengurangi semangat kalian supaya lebih fokus ya. Kan tadi kita udah olahraga ya. Dan nih supaya bisa lebih konsentrasi lagi, coba kalian berdiri. Lakukan satu gerakan yang memang pengen kalian lakukan. Boleh peregangan, boleh bagaimana. Ibu hitung sampai 15 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, selesai. Ikuti apa yang ibu katakan. Tarik nafas. Tahan. Buang. Tahan. Buang. Angkat tangan ke samping. Angkat tangan ke bawah. Kok angkat tangan? Turunkan ke bawah ya. Sekali lagi. Angkat tangan ke atas. Ke samping. Ke bawah. Ke atas. Ke samping. Ke bawah. Ke samping. Ke atas. Ke samping. Ke atas. Ke bawah. Ke atas. Ke bawah. Oke, mana yang ke bawah tadi? Ke bawah. Ke bawah. Ya. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke. Oke. Nyetrum. Coba sekarang siapa yang mau nyoba? Mau tadi? Biar kalian coba dulu. Sama Abira, coba berdiri. Kenapa? Rambut digosok-gosok pakai penggaris, itu dia ketika dideketin ke atau balon dia naik ke atas rambutnya. Kenapa? Hah? Ke bawah. Petir di sebelah mana ya petirnya? Coba. Ya, kenapa coba? Kita sedang belajar yang namanya konsep listrik statis. Tuh. Jadi kenapa rambut digosok-gosok sama sisir, terus dideketin ke kertas, dia naik ya? Nah, sekarang kita akan mencoba hal lain. Kalian sudah membawa alat dan bahan praktikumnya? Sudah. Apa saja yang diminta tadi kata Ibu? Sedotan yang berbeda, terus apa lagi? Tisu, terus apa lagi? Botol mineral yang ada isinya, gitu ya? Nah, kita akan mencoba praktikum terkait dengan gejala listrik statis. Nah, ini adalah atom pelajaran kelas 8. Oke, kita buat kesepakatan dulu ya. Kita sedang praktikum. Bagi yang mengerjakan hal di luar praktikum, seperti biasa Ibu minus ya. Oke ya, siap ya. Mulai dari sekarang. Kelompok 5 punya tambahan 1. Oke, kalau misalkan ada yang mengerjakan sesuatu di luar praktikum, berarti siap-siap. Oke, ini adalah gambar atom. Ternyata di dalam atom ini ada bagian-bagiannya. Ada 3 elemen. Apa saja? 1, proton. 2, 3. Oke, ketiga ini adalah yang menyusun atom. Oke, kalau misalkan proton, ya, dia yang bermuatan positif. Kalau elektron? Negatif. Yang negatif. Kalau neutron? Netral. Proton dan neutron dia yang menyusun inti atom di tengahnya, sedangkan elektron yang mengelilinginya. Ya. Nah, karena si elektron ini ada di luar, maka dia bisa berpindah tempat. Dengan cara bagaimana? Dengan cara digosok-gosok. Gitu. Nah, sekarang kalian akan mencoba memindahkan elektron yang ada di sedotan dengan digosok-gosok. Oke, sekarang silakan Ibu kasih waktu cukup 10 menit untuk mengerjakan praktikum.
apakah sama dengan jawaban kamu atau tidak. Nanti kalian yang memperhatikan akan Ibu nilai ketertibannya. Apakah kamu memperhatikan temennya atau malah mengobrol? Ya, apakah kamu menghargai temennya atau tidak, itu termasuk penilaian di dalam sikap ya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama, kedua sedotan digosok menggunakan tisu selama beberapa detik atau beberapa menit. Kemudian simpan sedotan 1 di atas botol air mineral. Lalu dekatkan sedotan 2 kepada sedotan 1 yang hasilnya akan tolak menolak. Oke, ada yang beda pertanyaan Ibu? Beda? Gimana? Tarik menarik. Jadi si sedotannya ngedeket gitu. Ya, kalau ngikutin berarti didorong atau ditarik? Didorong. Kalau didorong berarti tolak menolak atau tarik menarik? Tolak menolak. Oke, sama berarti ya. Oke, lanjut. Ketika sedotan digosok dengan tisu, elektron dari tisu berpindah ke sedotan yang membuat kedua sedotan bermuatan negatif. Ketika sedotan 1 ditaruh di atas botol dan didekatkan dengan sedotan 2, kedua sedotan akan tolak menolak karena memiliki muatan yang sama. Muatan negatif. Kenapa bisa ada muatan negatif? Kan asalnya sedotan lurus ya. Terus kenapa bisa jadi negatif? Karena elektron yang dari tisu ke sedotan, jika dalam satu atom elektronnya lebih banyak, maka akan bermuatan negatif. Oke. Berarti fungsi tisu ini untuk apa? Memberi elektron. Untuk memberi elektron ke Sedotan. Jadi yang asalnya jumlah elektron dan proton pada sedotan sama, ketika digosok pakai tisu, elektron di tisu masuk ke sedotan. Dua-duanya kena sedotan, berarti negatif ketemu negatif, maka akan tolak menolak. Sehingga ketika sedotan ini akan seolah-olah terdorong, gitu. Paham? Oke, lanjut. Yang pertama yaitu gambar 1 ketika keadaan normal. Ketika terdapat muatan positif dan negatif. Gambar kedua yaitu ketika mendekatkan dengan benda muatan negatif, maka muatan positif akan tertarik sehingga muatan negatif akan menjauh, yang membuat kedua muatan negatif yang membuat bendanya itu terbuka. Gambar ketiga yaitu ketika didekatkan dengan benda bermuatan positif, yaitu muatan negatif akan mendekati muatan positif sehingga muatan positifnya akan menjauh ke bawah, yang membuat saling tolak menolak, yang membuat bendanya terbuka. Kesimpulan dari percobaan hari ini adalah sebuah benda dapat berpengaruh oleh elektron yang berpindah dari atom ke atom lain, benda ke benda atau benda ke benda lain, karena adanya listrik statis atau perkumpulan muatan listrik pada satu benda. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Jawabannya betul semua, ya, sama semuanya. Berarti kalian sudah paham tentang gejala listrik statis ini. Silakan boleh duduk dulu. Terima kasih. Itulah yang terjadi ketika rambut kamu digosok angkat karena ada elektron yang tertarik ke penggaris. Sedotan ini seolah-olah saling mendorong. Ya, nih lihat. Ini akan seolah-olah mendorong ya, berputar dancing straw. Kenapa? Karena ada gaya tolak menolak. Berarti kalau tolak menolak, ini muatannya sama, yaitu muatan dari mana muatan negatif? Dari tisu yang kita gosokkan. Jadi tisu yang kita gosokkan itu memberi elektron ke sini, sehingga dia akan bergerak. Paham? Nah, inilah yang disebut gejala listrik statis, yang aplikasinya itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari di halaman 167 tentang elektroskop. Sudah dibuka? Nah, tadi sudah dijelaskan juga bahwa elektroskop itu prinsip kerjanya ada perbedaan muatan. Ketika muatan negatif ketemu negatif, maka akan tolak menolak, pinter, sehingga kakinya akan membuka, gitu ya. Oke, sampai di sini paham? Ya, berarti pembelajaran kita tentang gejala listrik statis bisa kalian pahami dan bisa kalian mengerti. Nah, selanjutnya kalian membuat laporan. Laporannya boleh dalam bentuk tertulis
ya berarti ada tujuan, pendahuluan dan seterusnya sampai dibikin makalah dan ada dokumentasi hari ini, atau kalian membuat laporannya dalam bentuk video, ya video dalam bentuk vlog, ada perkenalan kelompok, terus ada menyebutkan alat dan bahan, ada proses praktikumnya sampai ke kamu menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan, paham? Oke. Ya anak-anak, alhamdulillah kalian sudah bisa menjawab pertanyaan dengan benar ya. Ini ada 5 pertanyaan yang Ibu ajukan, yang ini adalah tujuan, semua pertanyaan ini adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi kalian alhamdulillah sudah memahami gejala listrik statis, muatan-muatannya, dan fungsi dari elektroskop. Oke, sekali lagi tugas membuat laporannya dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya. Nanti Ibu akan share link drive untuk mengumpulkan videonya. Ada pertanyaan dulu? Sebelum Ibu closing? Ada yang mau ditanyakan? Paham? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sekali lagi kalian baca bab selanjutnya tentang muatan listrik. Cara menghitung muatan listrik kita akan belajar pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.